Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan teman FM dimana Anda berada. Tentunya di pagi hari ini seperti biasa kita di awal pekan ya, di program Berdatang yang tentunya menemani Anda sampai pukul dari jam 9 sampai pukul 10 nanti ya. Seperti biasa menghadirkan guru-guru kita, guru-guru kalian. Jadi kalian stay tune aja di 102,3 MHz karena berbagai nanti materi pembelajaran hari ini akan disampaikan oleh guru-guru kita ya, apalagi kita di masa pandemi saat ini tentunya masih dalam protokol kesehatan dan belajar masih dari rumah ya, dan salah satunya belajar dari Radio Tutuban FM dalam program Berdatang hasil kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut. Dan kita informasikan bahwa siaran kami juga bisa Anda ikuti di live streaming kita di tvfm.tanlautcup.go.id. Dan sudah berhadir di tengah-tengah kita ada Ibu Rahimah SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, sehat Bu ya. Semangat ya. Iya, kalau nggak nggak bisa sini Bu ya. Iya, kangen sama anak-anak sekolah? Oh, kangen sekali. Pastinya ya. Dan juga ada Ibu Nur Hasanah SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, sehat juga Bu ya. Alhamdulillah. Iya. Dan hari ini kita untuk anak-anak kelas 2 ya. Kelas 2 mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi cerita fabel ya. Iya, jadi kalau ingin teman-teman siswa-siswi di rumah pastikan kalian stay tune di 102,3 MHz dan juga di live Instagram kita di @radiotutupaneng.fm dan juga di live streamingnya di tvfm.tanlautcup.go.id, dan kalian akan melihat langsung yang mungkin kangen sama Ibu Rahimah dan Ibu Nur Hasanah ya, bisa lihat langsung di live Instagram kita. Baik, kita langsung saja moderator Ibu Nur Hasanah ya. Oke, kita langsung aja nih ke Ibu Nur Hasanah. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar radio dimanapun berada, dan khususnya anak-anak penerus bangsa yang sekarang duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa dikaruniai nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap bersemangat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa serta belajar melalui siaran radio kesayangan kita, Radio Tuntung Pandang 102,3 MHz, dalam program Berdatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Program ini terselenggara atas kerjasama antar Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut dan Diskominfo Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah, dengan terselenggaranya program ini sangat memudahkan anak-anak dalam menerima materi pelajaran dalam kondisi BDR seperti sekarang. Iya, benar sekali Ustazah. Rasanya sudah sangat rindu mendengar canda tawa bersama anak-anak dalam kelas ya. Ustazah berharap meski kita belajar dengan jarak jauh, hal ini tidak menyurutkan semangat anak-anak sekalian untuk giat dalam belajarnya ya, dan selalu menjaga pola hidup sehatnya. Iya Ustazah, kita harus membiasakan pola hidup sehat, apalagi dengan keadaan seperti ini, harus membiasakan cuci tangan dengan sabun, jika keluar rumah menggunakan masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, kita menaati protokol kesehatan. Anak-anak, kegiatan pembelajaran hari ini akan ditemani oleh 2 Ustazah. Pertama, Ustazah sendiri yaitu Ustazah Nur Hasanah SPDI. Sekarang Ustazah mengajar di SDIT Assalam Palai. Selanjutnya ada Ustazah siapa ya? Silakan Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustazah Rahimah SPD. Alhamdulillah tahun ini Ustazah diberikan amanah untuk menemani anak-anak kelas 2 di SDIT Assalam Palai. Sepertinya dari tadi anak-anak di rumah agak asing ya Ustazah. Kenapa sebutannya Ustazah bukan Bu Hasanah? Baik, jadi anak-anak di Sekolah Dasar Islam Terpadu jika ingin memanggil bapak atau ibu gurunya, mereka menyebutnya dengan sebutan Ustaz untuk laki-laki dan Ustazah untuk perempuan. Begitu juga dengan sesama teman kerja. Benar sekali anak-anak, Ustadz dan Ustazah sebenarnya adalah bahasa Arab yang jika diartikan Ustadz adalah guru laki-laki dan Ustazah adalah guru perempuan. Baiklah, sekarang Ustazah akan memberitahukan tentang materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak dan para pendengar pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya untuk selalu belajar walaupun belajarnya dari rumah.
Karena belajar bisa di mana saja dan kapan saja, bersama siapapun dan dengan media apa saja. Seperti sekarang menggunakan media elektronik yaitu radio. Ustazah, sebelum memulai pelajaran hari ini, agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan berkah, marilah kita membaca doa bersama. Bagi yang beragama Islam, kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini Ustazah akan menyampaikan pembelajaran tema 7 subtema 1 muatan bahasa Indonesia materi fabel. Kira-kira ada yang sudah tahu apa itu fabel? Apa ya kira-kira fabel? Nah, pada kesempatan ini Ustazah akan menjelaskan pengertian fabel. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi itu apa ya? Nah, cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan hayalan pengarang. Berikut ada contoh sebuah fabel ya yang akan disampaikan oleh Ustazah Rahimah. Silakan Ustazah. Oke, terima kasih. Sekarang Ustazah akan membacakan sebuah cerita fabel yang judulnya yaitu Tupai dan Kura-kura. Bismillahirrahmanirrahim. Di tepi hutan, hiduplah seekor tupai dan kura-kura. Menurut tupai, kura-kura adalah hewan yang paling lambat. Tupai juga tidak menyukai sifat kura-kura yang terlalu sering menasehatinya. Suatu hari, Tupai pergi mencari makanan. Ia melihat ada pohon apel. Di bawah pohon apel tersebut terdapat kolam. Tanpa ragu, Tupai berlari dan memanjat pohon apel tersebut. "Hai Tupai, hati-hati saat memetik apel. Kolam ini cukup dalam. Kalau kamu terjatuh, kamu bisa tenggelam." Kura-kura memberi saran. "Iya, aku sudah tahu," ucap Tupai. Tupai merasa kesal karena dinasehati oleh kura-kura. Tupai mengambil banyak apel dari pohon sehingga tangganya penuh. Tupai kesulitan saat hendak turun. Tiba-tiba Tupai terpeleset. Buah apel yang dibawahnya jatuh. "Aduh, apel-apelku jatuh ke dalam kolam," ucap Tupai sambil menangis. "Sudahlah Tupai, jangan menangis. Tadi aku sudah mengingatkanmu untuk hati-hati. Sekarang berhentilah menangis dan cepat turun dari pohon," ucap kura-kura menasehati Tupai. Walaupun sedih, Tupai menuruti nasihat kura-kura. Setelah tiba di bawah pohon, kura-kura menghampiri Tupai dan berkata, "Ini apel-apelmu Tupai. Tadi aku mengambilnya saat terjatuh di kolam. Sekarang kamu jangan sedih lagi ya," ucap kura-kura. "Kura-kura, terima kasih. Maafkan aku tadi tidak mendengarkan nasihatmu," ucap Tupai sambil menangis. Kura-kura memaafkan Tupai. Tupai pun membagi apel yang dipetiknya kepada kura-kura. Mereka memakan apel tersebut bersama-sama. Kini mereka berdua menjadi teman baik. Nah, itu tadi adalah salah satu atau sebuah cerita fabel, yang mana tadi cerita fabel yaitu menceritakan tentang hewan yang bersifat seperti manusia ya Ustazah ya. Iya, benar sekali Ustazah. Oke, jadi kira-kira ada apa nih namanya pelajaran yang dapat kita petik di cerita Tupai dan kura-kura ini, yaitu kita sebaiknya mendengarkan nasihat dari teman kita. Ya. Jangan menghiraukannya ya. Baik, untuk anak-anak Ustazah di rumah juga begitu. Langkah baiknya jika ada orang, teman, atau siapapun yang menasehati kalian, hendaknya didengarkan terlebih dahulu. Iya, benar sekali itu Ustazah. Karena nasihat itu merupakan nasihat yang bagus ya tentunya. Iya. Oke. Kira-kira ada cerita apa lagi ya nih? Ayo, kira-kira ada cerita apa lagi ya Ustazah? Oke. Pasti nih anak-anak penasaran ya Ustazahnya mau bercerita tentang apa lagi. Iya, di sini juga Ustazah punya cerita kekompakan semut.
Baik, Ustazah akan bacakan lagi sebuah cerita kekompakan semut. Pagi itu, kawanan semut pergi ke halaman untuk mengambil makanan. Mereka bekerja sama saat mencari dan membawa makanan. Para semut mendengarkan aba-aba dari ketua kawanan semut. Semut memang dikenal sebagai hewan yang kompak. Mereka selalu bergotong royong dalam mengerjakan sesuatu. Melihat kekompakan semut, belalang pun tidak suka. Belalang berencana untuk memisahkan kawanan semut. Belalang meletakkan ranting di tengah jalan yang akan dilalui kawanan semut. Ketua semut yang berada di depan kawanan pun berhenti. Lalu ketua semut melihat ada ranting yang menghalangi jalan mereka. Ketua semut memerintahkan semua semut untuk mencari rute lain. Namun, ada beberapa semut yang tersesat. Ketua semut menyadari ada anggotanya yang menghilang. Ketua semut pun memutuskan untuk kembali ke jalan sebelumnya. Ia pun memerintahkan kawanannya untuk bersama-sama mencari temannya yang tersesat. Akhirnya, kawanan semut pun dapat kembali berkumpul. Rencana belalang untuk memisahkan kawanan semut itu pun gagal. Semua itu karena sifat kepedulian dan kekompakan yang dimiliki oleh kawanan semut. Oke, itu tadi ada cerita pendek tentang kekompakan semut. Ya, di sini dapat kita ambil ya pelajarannya, yaitu kita selalu kompak ya dalam kelompok maupun teman ya. Ya, rekan-rekan, kita kembali lagi di Badatang ya, belajar dari Radio Tumbarang FM bersama Ustadz Hasanah ya, dan juga Ustazah Rahimah ya. Kalau di asal Ustadz ya, ibu atau bapak tuh Ustazah ya. Iya. Ya, rekan-rekan, buat siswa-siswi tetap stay tune di sini dan terus mungkin mengikuti live Instagram kita untuk mengikuti program Berdatang pada pagi hari ini mengenai fabel. Fabel ini menceritakan kehidupan hewan ya, ya mungkin menyerupai perilaku manusia ya. Betul sekali. Iya, dan juga berisi mungkin pesan moral ya, Bu ya. Iya, mengandung pesan moral. Baik, silakan Ibu dilanjutkan. Ustazah. Ustazah. Ya, tadi ya Ustazah sudah membacakan beberapa cerita. Nah, sekarang Ustazah mau bercerita kembali. Nih, cerita apa lagi ya? Pasti anak-anak di rumah penasaran ya, tidak sabar lagi menunggu. Nih, Ustazah persilahkan kembali kepada Ustazah Rahimah ya untuk bercerita. Silakan Ustazah. Oke, sebelum bercerita, Ustazah ingin, tadi sudah ada 2 cerita ya Ustazah. Ya, yang pertama tadi tentang tupai dan kura-kura, dan yang kedua tadi ada apa? Ada kekompakan semut ya. Semut ya, benar sekali. Jadi dalam fabel ini memiliki ciri-ciri. Oh iya. Apa itu Ustazah ciri-cirinya? Oke, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang ciri-ciri fabel. Fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Jadi ada beberapa ciri-ciri ya Ustazah ya. Oh iya. Yang pertama dalam ciri-ciri fabel ini menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Seperti yang pertama tadi tokohnya yaitu tupai dan kura-kura. Ya, tupai dan kura-kura ya. Oke, dan cerita yang kedua tadi semut ya. Iya. Oke. Terus yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Oh iya, benar sekali Ustazah ya. Yang pertama tadi ya, sifat kura-kura ya. Nah, kura-kura memiliki sifat yang tidak suka ya kepada salah ya, ternyata tupai yang tidak suka kepada kura-kura ya, karena kura-kura itu lambat katanya. Si kura-kura atau tupai tadi ya nggak menerima nasihat dari kura-kura. Iya, padahal kan kura-kura menasehati yang bagus ya. Oke, selanjutnya ciri-ciri yang ketiga memiliki alur cerita dan memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Nah, sama contohnya tadi di cerita tupai dan kura-kura ya Ustazah ya. Iya. Pesannya tadi agar kita tidak apa? Agar kita selalu
mendengarkan Iya, nasihat betul. orang lain ya Ustazah, Iya, selama betul sekali. nasihat itu bagus ya untuk diri kita dan untuk orang Iya. lain. Terus untuk cerita kekompakan semut tadi Ustazah, Oh, kira-kira iya. apa pesan kebaikan di dalam ceritanya Nah, tadi? iya pesan kebaikan tadi ya, bahwa dalam setiap kelompok itu misalnya ya, ketika belajar di kelas ada kelompok, nah maka selalu kompak ya, jangan menghiraukan orang lain misalnya yang iri maupun dengki ya, selalu kompak saja dari awal sampai akhir karena mencapai hasil yang bagus ya Ustazah. Iya, betul sekali Ustazah Hasanah. Kemudian juga Ustazah ingin menjelaskan tentang isi fabel. Jadi kan tadi fabel merupakan cerita fiksi, yaitu Oh, cerita iya. hayalan ya Ustazah ya. Iya, benar sekali. Namun fabel berbeda dengan cerita fiksi lainnya karena tadi tokoh dalam fabel itu hewan. Oh iya, benar sekali Ustazah. Oleh karena itu fabel disebut juga sebagai dongeng hewan. Pada fabel terdapat informasi yang disampaikan tadi ya, termasuk tupai dan kura-kura tadi Ya, ada informasinya, ya, kekompakan selalu semut. ya, selalu memiliki pesan moral ya Ustazah yang Ya. bagus untuk kita ambil. Oke, tadi Ustazah sudah menjelaskan ciri-ciri isi fabel, kemudian ada unsur intrinsik dalam fabel. Nah, apa saja itu Ustazah? Oke, Ustazah mau menjelaskan dulu apa itu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra Ustazah. Unsur intrinsik fabel adalah ada beberapa unsurnya, yaitu pertama nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel, sifat setiap tokoh. Terus yang ketiga ada peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. Terus yang keempat pesan atau nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca, si pembaca tadi ya, kurang Iya. lebih ke ciri-ciri ya Ustazah ya. Iya, benar sekali Ustazah. Jadi setiap fabel itu harus memiliki unsur itu ya, agar sempurna fabelnya. Oke. Kira-kira anak Ustazah nih mau dengar cerita fabel lagi nggak nih? Oh, sepertinya mau lagi nih Ustazah. Anak-anak sudah penasaran nih. Oke. Ustazahnya mau bercerita apa lagi? Oke, kira-kira cerita apa lagi nih Ustazah kita nih? Apa ya? Nih sepertinya ada nih cerita tentang persahabatan Ustazah. Oke, silahkan Ustazah. Kira-kira anak-anak di rumah nih nggak sabar lagi nih dengar ceritanya nih. Ya, di sini ada nih persahabatan ya. Pasti anak-anak Ustazah nih memiliki sahabat ya di kelasnya. Nah, di sini ada cerita tentang persahabatan Puba dan Bana. Puba, ayo kita ke hutan untuk mencari makan. Sebentar lagi musim dingin datang. Aku khawatir nanti makanan akan tersisa sedikit di hutan, ucap Bana si kera. Nah, jadi si Bana ini si kera ya, namanya Bana. Oke. Nanti saja aku mencarinya. Aku masih mengantuk, jawab Puba si beruang. Nah, dan si Puba ini adalah seekor beruang ya. Bana pun meninggalkan sahabatnya dan pergi ke hutan sendiri. Hai Bana, di mana Puba? Mengapa kamu pergi sendiri? Tanya Ruri si burung nuri. Nah, Oke, jadi burung nuri ini namanya Ruri ya Ustazah ya. iya benar sekali Ustazah. Puba masih tidur. Aku sudah mengajaknya tadi, tetapi ia tidak mau ikut, jawab Bana. Aduh, mengapa Puba tidak mau ikut ya? Puba harus mencari makan sekarang agar tidak kehabisan makanan di hutan, ucap Ruri. Ruri dan Bana pun melanjutkan perjalanannya mencari makanan. Ternyata hewan-hewan lain di hutan juga sedang mencari makan. Mereka semua mencari makanan sebelum musim dingin tiba. Hanya Puba yang belum mencari makanan. Keesokan harinya, Puba bangun untuk mencari makanan di hutan. Sayangnya, buah-buahan, madu, ataupun daun-daun yang tersisa hanya sedikit. Puba pun kecewa karena hanya bisa membawa sedikit makanan. Musim dingin tiba. Musim dingin tiba lebih cepat di hutan. Semua hewan beristirahat sambil menikmati makanan yang telah diperolehnya. Puba mendatangi makanan yang didapatnya dengan sedih. Ia menyesal karena tidak mendengarkan nasihat sahabatnya Bana. Puba menyesal karena tidak mencari makan lebih awal seperti Bana.
Bana yang melihat Puba kelaparan pun merasa kasihan. Bana akhirnya membagi makanan kepada Puba. Oke. Nah, Itu tadi cerita tentang persahabatan Puba dan Bana ya, iya Ustazah benar ya. sekali Ustazah ya. Oke, jadi si Puba tadi adalah si Beruang. Oke, si beruang. Sedangkan si Bana adalah si kera ya. Oke, jadi dalam cerita fabel tadi kita dapat menentukan tokoh-tokohnya ya Ustazah Iya ya. benar sekali Ustazah. Kira-kira anak-anak Ustazah di rumah nih tahu nggak siapa aja tokoh di dalam dongeng yang Ustazah Hasanah ceritakan tadi? Nih pastinya anak-anak tahu ya karena sudah menyimak cerita yang sudah Ustazah bacakan. Yang pertama siapa ya? Ada si kera yang bernama siapa tadi? Si Bana ya Ustazah ya. Oke. Yang kedua ada siapa tokohnya? Si Puba tadi. Iya benar sekali si Puba Yaitu adalah si beruang ya. Oke, Ya. tadi ada Ruri kan kalau Ustazah Iya tadi? benar sekali Ustazah, ada Ruri ya, si burung Nuri. Oke. Nah, Jadi kira-kira kenapa hewan-hewan tadi harus segera mencari makan Ustazah? karena kalau musim dingin tiba mereka tidak bisa keluar lagi Ustazah. Oh, Jadi begitu ya. mereka harus menyiapkan makanan selama musim dingin tiba. Nah, Tapi siapa tadi, si beruang atau si Puba kan? iya, Ya, tadi Ustazah. si beruang tadi malas Ustazah. Dia Oke. tidak mau mencari makan, malah tidur. Nah, yang lain pada sibuk ya mencari makan, menyiapkan makan. Baik, tadi ada cerita tentang persahabatan Puba dan Bana, Ya. yaitu tentang beruang, kera, dan burung tadi. Tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang ciri-ciri unsur intrinsik dalam fabel. Kemudian Ustazah akan menjelaskan bagaimana kita menemukan isi fabel itu Ustazah. Jadi untuk menemukan atau mengetahui isi sebuah fabel, kita harus mengetahui tokoh dalam fabel dan peristiwa yang terjadi dalam Oh cerita iya, tersebut. benar sekali Ustazah. Jadi oleh karena itu lakukanlah beberapa hal berikut nih. Nih, Jadi apa saja itu ya? Jadi anak-anak Ustazah nih misalnya ketemu cerita nih, mau tahu ini jenis cerita fabel atau bukan. Oh iya, bagaimana caranya Ustazah? Oke, jadi pertama-tama kalian membaca seluruh isi fabelnya atau cerita fabelnya dengan sungguh-sungguh. Terus kalian catat nama-nama tokoh yang ada di dalam fabel, catat juga sifat tokoh dalam fabel. Terus perhatikan peristiwa yang terjadi atau yang dialami oleh tokoh. Oke, itu tadi cara kita untuk menemukan isi fabel. Oh iya, benar sekali Ustazah. Jadi ada beberapa langkah ya yang harus dilakukan oleh anak-anak di rumah apabila ingin mengetahui cerita tersebut fabel atau bukan ya Ustazah. Iya, betul sekali Ustazah. Tadi tak terasa kita sudah membacakan cerita. Yang ketiga ya? Iya, lumayan ya, tentang- sudah ya. Oke, semoga anak-anak Ustazah di rumah tetap semangat belajar di rumahnya. Jangan lupa cuci tangan dan menjaga protokol kesehatan. Oke, kembali lagi bersama Ustazah Raimah di sini di program Badatang, yaitu Ya. belajar dari Radio Tentang Pandang. Oke, tadi kita sudah membacakan beberapa cerita ya Ustazah Iya, ya. benar sekali Ustazah. Oke, ini Ustazah kira-kira banyak nggak lagi ceritanya nih untuk masih kita ada nih, ceritakan Ustazah, kepada anak-anak beberapa di rumah ya. nih? Iya, tentunya masih Oke. ada ya Ustazah ya. Oke, kiranya anak-anak di rumah mau mendengar lagi nggak nih cerita dari Ustazahnya nih? Oke, jadi tadi kan Ustazah sudah menjelaskan ciri-ciri, Iya. unsur intrinsiknya ya Ustazah ya. Iya. Oke, Ustazah akan membacakan ada beberapa cerita lagi ya Ustazah ya. Iya, Semoga anak-anak Ustazah di rumah nggak bosan ya Iya dengar nih. cerita dari Ustazah nih. Enggak ya, karena nih macam-macam pelajarannya yang dapat diambil dari cerita yang Ustazah bacakan. Iya. Jadi ini ada sebuah cerita lagi dengan judulnya Ketakutan Akibat Rasa Penasaran. Nih, dari judulnya aja nih Penasaran menarik nih nih. Ustazah, iya benar sekali nih. Oke, mau Ustazah bacakan? Oke. Jadi di sebuah padang rumput hiduplah ibu belalang, ayah belalang, dan anak belalang. Nah, jadi sebuah keluarga belalang ya. Oh iya. Ayah dan ibu belalang sangat menyayangi anak belalang. Pada suatu hari, anak belalang ingin bermain ke padang rumput seberang. Rumput-rumput di sana kelihatannya lebih segar. Anak belalang pun penasaran ingin mengunjunginya.
Namun ayah belalang melarangnya karena tempat tersebut berbahaya. Anak belalang mengangguk pelan. Sebenarnya jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, ia penasaran dengan tempat tersebut. Anak belalang pun menyusun rencana untuk pergi diam-diam. Ia mengajak kedua sahabatnya, yaitu Walang Sangit dan Kepik. Pagi-pagi sekali, anak belalang, Walang Sangit, dan Kepik pergi ke halaman rumah sebelah. Setibanya di sana, mereka dikejutkan dengan kemunculan 2 seekor kumbang tanduk besar dan seekor kadal. Wajah mereka tampak tidak ramah. Anak belalang, Walang Sangit, dan Kepik pun ketakutan. Mereka segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, mereka segera menceritakan kejadian tersebut kepada ayah belalang. Mereka meminta maaf dan berjanji untuk selalu mendengarkan nasihat ayahnya. Oke, itu tadi cerita pendek. Semuanya cerita pendek ya, Ustazah ya? Ya, karena fabel itu adalah cerita pendek ya, Ustazah ya. Iya, cerita pendek hewan. Jadi ini Iya. tadi tentang ketakutan akibat rasa penasaran. Nah, Karena benar sekali, penasarannya besar. Lalu ia tidak mendengarkan nasihat ayahnya ya untuk Iya, tidak betul pergi ke sekali. sana. Iya. Ya, betul sekali Ustazah. Sehingga dia mengajak teman-temannya ya tadi ya Iya, untuk benar sekali. melihat kemana tadi Ustazah ya? Ke halaman rumah sebelah, Ustazah. Oke, Nah, iya ke halaman rumah sebelah karena Iya. mungkin lebih menarik lebih nih. menarik ya, karena Oke. tulisan saya apa rumputnya segar-segar katanya. Iya. Nah, ternyata ia dikejutkan dengan kemunculan. Nah, seekor kumbang ya, 2 ekor kumbang, tanduk besar dan seekor kadal. Nah, Terus mereka pergi ketakutan. iya, nah itu tadi ya sebab kenapa ayahnya melarang ya, mungkin saja ya, karena di sana ada sesuatu yang berbahaya. Iya, anak belalang tadi tidak mematuhi nasihat ayah belalang. Jadi Nah. Ustazah harap anak-anak di rumah jika dinasehati orang tua itu sebaiknya Didengarkan ya, Ustazah Oke, ya. iya didengarkan Iya. Ustazah. Jangan dihiraukan ya Iya. anak-anak Ustazah di rumah ya. Karena kadang dari orang tua itu apa? Selalu menginginkan yang terbaik ya, Iya, anaknya ya. betul. Iya. Oke, itu tadi kira-kira mau dengar cerita lagi nih. Ustazah cerita-cerita terus nih dari tadi nih. Banyak cerita ya, Ustazah ya. Iya. Kalau anak-anak biasanya emang nunggu ceritanya juga ya. Kalau di sekolah ya. Biasanya emang lagi Ustazah. Iya, heboh ya, Ustazah ya. Benar sekali. Ya, itu ya dikangenin ya Ustazah ya. Nih, mungkin satu cerita lagi Ustazah ya. Iya nih, bisa lagi Ya, nih, satu nih. cerita lagi nih. Di sini ada cerita masih tentang fabel ya, karena hari ini kita belajar fabel. Nih, di sini ada cerita yang berjudul Kakek Kambing yang Malang. Nah, kenapa ya Ustazah ya dikatakan malang? Apa nih kira-kira nih? Ustazah mau dengar juga Nah. nih. Anak-anak Ustazah di rumah juga mau nih. Ya. Ayo Ustazah bacakan Ustazah Ustazah. mulai ya. Di antara kawanan kambing ada seekor kakek kambing ya yang paling malang. Kambing itu tua dan sakit-sakitan. Pagi itu ketika matahari mulai bersinar, tampaklah kawanan kambing muda berduyun-duyun menuju padang rumput. Kakek kambing pun tak mau ketinggalan. Namun langkah kakinya tak sekuat kambing-kambing muda. Kakek kambing berjalan tertatih-tatih di barisan paling belakang. Ketika tiba di tempat yang dituju, mereka mulai merumput. Rumput hijau yang masih basah itu memang menggugah selera. Kakek kambing pun mulai menundukkan kepalanya, siap memakan rumput. Namun, di saat itu pula terdengar suara. "Tempatmu bukan di sini, Kek." Kakek kambing mengangkat kepalanya lalu menoleh. Dilihatnya seekor kambing muda berdiri dengan gagah. "Aku hanya ingin memakan rumput segar ini agar badanku menjadi sehat kembali," kata kakek kambing. "Rumput segar ini lebih bermanfaat untuk kambing muda seperti kami. Kakek cari makanan lain saja," sahut kambing muda. Kakek kambing tidak memiliki tenaga untuk melawan kambing muda. Kakek kambing akhirnya berjalan menjauh dari rombongan.
dari rombongan kambing muda itu. Setelah berjalan jauh, ia akhirnya tertidur di bawah pohon rindang. Suara kicauan burung membangunkan kakek kambing. Betapa terkejutnya ia ketika melihat di depannya padang rumput yang tak kalah segar dan luas. Ia merasa senang sekali karena bisa makan rumput segar. Tak berapa lama, datanglah seekor kambing muda menghampirinya dengan napas terengah-engah. Kakek kambing terkejut karena ia takut diusir lagi. Kakek kambing, maafkan atas sikapku kepadamu. Aku sudah kasar dan serakah. Berapa saat setelah engkau pergi, rombongan serigala datang dan teman-temanku lari menyelamatkan diri. Di sana tidak aman, kek. Izinkan aku merumput di sini bersamamu, seru kambing muda itu. Kakek kambing pun memaafkannya. Mereka akhirnya merumput bersama di sana. Nah, itu tadi ya tentang kakek kambing yang malang. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil bahwa kita tidak boleh ya Ustazah ya berbuat semena-mena ya terhadap yang lebih tua. Kita harus sopan ya, harus hormat tentunya. Jangan memandang kalau lebih tua itu lemah ya Ustazah ya. Iya, benar sekali Ustazah. Jadi semaunya berperilaku ya. Iya, betul sekali. Oke. Itu tadi beberapa cerita dari Ustazahnya, yaitu sudah banyak. Iya, sudah beberapa ya kita ceritakan terasa nih. Tadi yang pertama ada tupai dan kura-kura, kekompakan semut. Iya, kekompakan semut, ada si Bana ya dan si Purba. Iya, terus tadi ada yang apa yang penasaran tadi Ustazah? Ketakutan. Ya, ketakutan ya. Ketakutan akibat rasa penasaran. Iya, betul sekali. Dan terakhir tadi Ustazah juga membacakan cerita kakek kambing yang malang. Oke. Baik, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Jadi ada kesimpulan nih untuk pembelajaran kita hari ini untuk anak-anak Ustazah di rumah, yaitu kita hari ini tadi bercerita atau membahas materi tentang cerita fabel ya. Iya, benar. Jadi Ustazah jelaskan lagi, fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan hayalan pengarang. Juga tadi ada ciri-ciri fabel ya Ustazah ya. Pertama tadi apa Ustazah? Masih ingat Ustazah? Iya, tentu saja Ustazah. Yang pertama adalah menggunakan hewan sebagai tokoh cerita ya Ustazah. Jadi semuanya itu tokohnya adalah hewan. Terus yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia ya. Betul sekali Ustazah, sifatnya bermacam-macam tadi ya. Iya. Terus ciri-ciri fabel ini memiliki alur cerita dan memiliki pesan-pesan kebaikan di dalamnya, sehingga kita bisa memetik pesan moralnya ya. Benar sekali Ustazah ya, untuk dijadikan pelajaran ya tentunya. Nah, terima kasih kepada semua anak-anak yang sudah mendengarkan penjelasan Ustazah tadi. Anak-anak tetap semangat ya untuk belajar dari rumah, tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan dengar di mana Anda berada, terima kasih Ibu Ustazah Rahimah, Ustazah Nur Hasanah juga sudah berhadir di program berdatang di Tentu Bareng FM ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ibu-ibu guru kita, dan pasti juga di rumah anak-anak di rumah juga lebih cepat mengerti ya. Dan apalagi mudah-mudahan didampingi dengan orang tuanya sehingga penguatannya lebih menarik lagi dalam pelajaran. Baik rekan dengar Tentu Bareng FM, kita informasikan buat kalian siswa-siswi yang mungkin atau orang tua yang mungkin belum sempat mengikuti pembelajaran hari ini, Anda bisa mengikutinya lagi di channel YouTube kita. Di Radio Tentu Bareng FM 102,3 MHz. Jadi yang ketinggalan hari ini bisa nantinya menyimak di channel YouTube kita di Radio Tentu Bareng FM 102,3 MHz. Terima kasih sekali lagi buat ustazah yang berada di sini. Mudah-mudahan juga anak bisa mengurangi rasa kangennya kepada gurunya ya setelah
1 tahun anniversary COVID-19 ya. Itu sekali. Mau 1 anniversary nih kan. Iya, mudah-mudahan dia pendek umur ya. Dan tentunya pandemi cepat berlalu, amin ya rabbal alamin. Baik, rekan-rekan Tembang FM, dibikin program berdatang pada pagi hari ini. Kami sampaikan informasinya juga bahwa program berdatang ini dari Selasa juga kami hadirkan juga di pukul 9 sampai 10 dan Kamis dan Jumat di pukul 11 sampai 12 siang. Terima kasih. Tetap saja bersama kami di 102,3 MHz karena masih banyak program acara menarik yang kami persembahkan, baik berupa informasi-informasi pendidikan dan juga hiburan tentunya di Tembang FM, Radio Berinteraksi untuk Pembangunan Tanah Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.